Paling juga halaman berapa? 10. Sampai halaman 10 ya. Wa kadzalika fi sairil akhlaq. Ya sampai situ. Wa yang bagi li ahli ilmi lebih masuk ke halaman 10. Rasulnya nah ini halaman 19. Halaman 21, halaman 21. Halaman 20, halaman 21. Wa in bagi li ahli ilmi al-ilmi maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'ala wa syafa'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini seperti biasanya tiada hentinya syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan rahmat Beliau di pagi hari ini kita senantiasa masih ditakdirkan diberi kesehatan, diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan baik, tidak bisa menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian kitab Ta'lim Muta'allim. Langsung saja sambung yang kemarin halaman 20 baris ketiga dari bawah. Wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudilla nafsahu bit tama'i fi ghairil matma'i wa yataharraza amma fihi madallatul ilmi wa ahli. Seorang ahli ilmu hendaknya tidak merendahkan martabatnya dengan sifat tamak, sifat yang dilarang. Hendaknya
dia menjauhi hal-hal yang menjadikan ilmu dan pemiliknya menjadi hina. Apa sifat apa yang harus dijauhi oleh seorang ahli ilmu? Wa yakunu mutawaddi'an wa tawaddu'u baina takabbur wa dhillah wal 'iffati kadzalik wa yu'rafu dzalik fi kitabil akhlaq. Hendaknya dia bersikap tawadhu. Nah, sikap tawadhu itu apa? Sifat tawadhu itu pertengahan antara sikap sombong dan rendah hati. Demikian pula sifat menjaga iffah. Demikian pula sifat iffah menjaga kehormatan diri. Semua ini bisa dipelajari dalam kitab-kitab tentang akhlak. Wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlak. Jadi sesungguhnya seseorang yang kalau mereka benar-benar mempunyai ilmu, dia tidak akan bersifat sombong. Tawadhu itu harus bersikap tawadhu, tengah-tengah, sombong dan rendah diri. Gak oleh congkak. Ansyadani Asy-Syekhul Al-Imam Al-Ustadz Ruknuddin Al-Ma'ruf bil Adib Al-Mukhtar Syi'ran li nafsi. Nah, Asy-Syekhul Al-Imam Ruknuddin yang dikenal sebagai Al-Adib Al-Mukhtar membacakan kepadaku sebuah syair. Nah, siapa Al-Ustadz Ruknuddin ini? Ustadz Ruknuddin ini adalah dia seorang yang faqih dan ahli sastra. Gimana syairnya? Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali terlaki. Sikap tawadhu adalah bangkai orang-orang yang bertakwa. Dengannya orang yang bertakwa akan semakin tinggi martabatnya. Jadi tawadhu adalah sungguhnya sebagus-bagus pakaian bagi orang yang bertakwa. Wa minal ajaibi ujubu man huwa jahil fi halihi ahwa sa'idu amisyaki. Nah, sungguh mengherankan kesombongan yang tidak tahu kondisinya. Apakah akan bahagia atau celaka? Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu yawman naw mutasaffal aw murtaqi. Nah, atau bagaimana usia dan ruhnya akan berakhir di hari kematiannya, apakah merugi atau beruntung? Nah, kita tidak tahu bagaimana kita nantinya. Jadi buat apa kita sombong? Dan sesungguhnya tidak ada yang patut untuk disombongkan. Wal kibriya'u li rabbina sifatun lahu mahsuusatun fatajannabha wattaqi. Sifat sombong itu khusus milik Rabb kita, maka jauhilah dan berhati-hatilah. Jadi sudah saya katakan yang di awal-awal, kita sebagai hamba itu lemah dan tidak patut untuk menyombongkan diri. Dan kenapa? Ya memang kita tidak punya apa-apa yang mau kita sombongkan. Ilmu, harta, rizki, yang miliknya pengiran, miliknya Tuhan. Kita hanya dititipi. Ya. Tidak ada yang patut untuk disombongkan. Kalau punya ilmu ya harus diamalkan, ditularkan ke teman-temannya atau sanak
Nah, itu bisa mengembangkan ilmu. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi li ashabi addimu amaimakum wa wassa'u akmamakum wa innama qala dhalika li alla yastakhiffa bil ilmi wa ahli. Abu Hanifah berkata kepada para sahabatnya, besarkanlah sorban kalian dan lebarkan lengan baju kalian. Hal ini beliau ucapkan agar ilmu dan ahli ilmu tidak dianggap remeh. Maksudnya apa? Maksudnya apa kok suruh melebarkan apa ini? Besarkanlah sorban kalian dan lebarkanlah lengan baju kalian. Pokoknya sorban yang gede. Jadi maksudnya bahwasanya seharusnya orang yang menuntut ilmu itu berpenampilan yang baik sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Jadi walaupun kita menjadi santri, ojo sampai pakaian itu gembel. Ditunjukkan bahwa santri itu gagah. Gak sing koyo compang camping udah ya. Sebagai apa tadi? Orang yang menuntut ilmu itu sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Loh, iki lo santri. Jadi harus berpakaian dan berpenampilan yang baik sebagai bentuk penghormatan kita terhadap ilmu dan ulama. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yuhassila kitabal wasiyyati allati katabaha Abu Hanifah radhiyallahu alaihi Yusuf ibnu Khalid as-Samdi 'inda ar-ruju'i ila ahli yajiduhu man yatlubul ilma. Hendaknya penuntut ilmu mempelajari kitab Al-Wasiyah yang ditulis oleh Abu Hanifah untuk Yusuf bin Khalid as-Samdi saat kepulangan kepada keluarganya. Hendaknya kitab ini dipelajari oleh orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, ini kitab Al-Wasiyah ditulis oleh Abu Hanifah untuk Yusuf Khalid saat kepulangannya kepada keluarganya. Hendaknya kitab ini dipelajari oleh orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Kenapa orang-orang yang menuntut ilmu kok disuruh mempelajari kitab ini? Tanya, wa qad kana ustaduna asy-Syaikh al-Imam Burhanuddin Ali ibnu Abi Bakr qaddasallahu ruhul aziza amarani bi kitabatihi 'inda ar-ruju'i ila baladi fakatabtu wa la budda lil mudarris wal mufti fi muamalati an-nas minhu wa billahi taufiq. Ustaz kami yang mulia Asy-Syaikh Imam Al-Burhanuddin Ali bin Abu Bakar, semoga Allah menyucikan ruhnya, memerintahkan aku agar menulis buku tersebut. Ketika aku pulang ke negeriku, maka aku pun menulisnya. Seorang guru dan mufti juga harus memiliki kitab Al-Wasiyah tersebut, hanya yang memberikan taufik. Jadi dulu para ulama-ulama itu menuangkan segala pikirannya lewat membuat kitab-kitab seperti ini. Tujuannya untuk apa? Untuk kalau kitab Ta'lim Muta'alim ini diciptakan, ditulis agar seorang penuntut ilmu itu tidak salah memilih jalan. Orang sing wis duwe ilmu tapi masih memiliki sifat yang sombong seperti tadi, lah itu tidak boleh. Selanjutnya faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wa syarhihi
Wattabati, memilih ilmu. Faslun, fasal tentang memilih ilmu, guru, teman, dan keteguhan dalam mencari ilmu. Wayat bagi litalibil ilmi ay yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilayhi fi amri dini fil hal thumma ma yahtaju ilayhi fil mal. Seorang penuntut ilmu hendaknya memilih yang terbaik dari setiap ilmu dan apa yang dia butuhkan dalam urusan agamanya pada saat ini. Kemudian apa yang dibutuhkan pada saat yang akan datang. Jadi yang terbaik dari setiap ilmu adalah intisari dan yang jelas tanpa banyak perdebatan dan perselisihan pendapat. Wa yuqaddimu ilmat tauhid wal ma'rifah wa ya'rifu Allah ta'ala bid-dalil fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan 'indana lakin yakunu thima bitarkil al-istidlal. Hendaknya dia mendahulukan ilmu tauhid. Nah, kayak yang kemarin kita pelajari kitab apa? Aqidatul Awam, tentang tauhid, tentang ketuhanan. Selanjutnya tentang ilmu ma'rifatullah, dan mengenal Allah Ta'ala dengan dalil. Sebab keimanan yang taklid meskipun menurut kami sudah sah, akan tetapi dia berdosa karena tidak mencari dalil. Menunjukkan bahwa mengetahui dalil itu wajib bagi setiap orang yang mampu. Jadi enggak cuma ikut-ikutan toh. Jadi kita juga berusaha mencari dalilnya. Jadi tidak ikut-ikutan toh. Wa yahdharul 'adiqud dunal muhtadain. Hendaknya memilih ilmu yang atik, yang terdahulu, bukan yang muhaddasa baru. Qalu 'alaikum bil 'atiq wa iyyakum bil muhaddatsa wa iyyaka an tashtagila bi hadzal jidal alladhi dhahara ba'da kiradi al-kabiri min al-ulama fa innahu yub'idu 'anil fiqh wa yudayyi'u al-umra wa yurithu al-wahsha wal-'adawa wa huwa min asyrati as-sa'ati wa irtifa'il 'ilmi wal-fiqh kada warada fil hadith. Mereka berkata, kalian harus berpegang pada hal-hal yang terdahulu yang telah disepakati oleh para ulama yang terdahulu, dan waspadailah hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru yang masih diperselisihkan, jauhilah dari menyembunyikan diri dan berbantahan seperti muncul setelah wafatnya para tokoh-tokoh ulama, karena hal itu hanya akan menjauhkan dari pemahaman, menyanyiakan umur. Perkataan ini menunjuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dilmi dari Ibnu Mas'ud. Tuntutlah ilmu sebelum ilmu diangkat, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu kapan dia membutuhkan ilmu tersebut. Nah, jadi kita itu tidak pernah tahu ilmu mana yang akan kita pakai saat ini maupun yang akan datang. Maka kita dianjurkan untuk sungguh-sungguh mencari ilmu sebelum ini. Mana tadi? Kapan dia membutuhkan ilmu? Kalian harus mencari ilmu dan jauhlah berlebihan mengadakan suatu perkara bersifat mendalam, hendaknya kalian berpegang dan yang terdahulu. Juga merujuk kepada hadis, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia, akan tetapi dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Jadi mumpung kiai-kiai para ulama itu masih gesang, masih hidup, nah itu kita minta ilmunya, kita berguru padanya.
sebelum ilmu benar-benar dicabut. Artinya apa? Ya wis para ulama sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wis para ulama, para yai wis dipanggil karo pangeran. Terus artinya belajar karo sapa? Nah, yang sangat keilmuannya sangat valid, bisa dikatakan valid, punya kesanatan sampai Rasulullah. Ya, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Mumpung para yai, para ulama itu masih hidup. Nah, selama guru-guru kita masih hidup, jangan pernah berhenti belajar dari beliau. Amma ikhtiyarul ustadi fayanbaghi an yakhtar al-a'lam wal awra'a wal hasan kama ikhtar Abu Hanifah rahmatullahi alaihi. Adapun dalam memilih guru, hendaknya memilih orang yang paling alim, wara' dan tua usianya, sebagaimana Abu Hanifah. Hammad bin Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkur qala wajadtu shaykhan wa quran haliman saburan fil umur wa qala tabadu 'inda Hamad bin Sulaiman wa nafabatu. Sebagaimana Abu Hanifah setelah merenungkan dan mempertimbangkan, akhirnya dia memilih Hamad bin Sulaiman, seorang tabi'in. Dia seorang yang luas ilmunya dan faqih. Dia berkata, aku mengenali sebagai orang yang syekh, yang berwibawa, santun dan penyabar dalam berbagai perkara. Jadi siapa tadi? Memilih Hamad bin Sulaiman sebagai gurunya. Dia juga berkata, aku terus belajar kepada Hamad bin Sulaiman hingga aku makin berkembang. Wa qala Abu Hanifah berkata, sami'at hakiman min hukama'i Samra qad qala. Salah seorang ahli hikmah Samarkand berkata, ada seorang penuntut ilmu meminta saran kepadaku tempat mencari ilmu, padahal orang itu sudah bertekad untuk pergi belajar ke Bukhara untuk menuntut ilmu. Bukhara itu salah satu kota besar di wilayah Transonia, dulu merupakan ibu kota orang-orang Samani. Dari kota ini muncul beberapa tokoh, yang diantaranya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Jadi menuntut ilmu tadi apa? Kita harus menuntut ilmu sebelum ilmu itu benar-benar dicabut. Artinya para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam memilih guru, pilihlah guru yang alim, yang waro, yang tua usianya, dan tidak kenal tempat dimanapun itu. Tidak di Malang, tidak di Madura, terserah. Jadi tidak ada batasan jarak untuk menuntut ilmu dimanapun itu. Kita harus tetap menuntut ilmu, baik di rumah maupun di pondok ilmu. Harus tetap belajar, harus tetap mutola'ah. Nah, sedikit lagi. Wa hakadha yanbaghi an yushawira fi kulli amr, fa inna Allah ta'ala amra rasulahu 'alaihi salatu wassalam bil musyawarati fil umuri walam yakun ahadun afdala minhu wa ma'a dhalika umira bil musyawarah wa kana yushawiru ashabuhu fi jami'il umuri hatta hawaijal bait. Begitulah hendaknya meminta pertimbangan orang lain dalam setiap perkara. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk meminta pertimbangan, bermusyawarah dalam berbagai perkara.
Padahal tidak ada orang yang lebih pandai daripada beliau. Meskipun demikian beliau diperintahkan untuk bermusyawarah. Beliau tidak pertimbangan kepada para sahabatnya dalam sebuah perkara, bahkan dalam keperluan rumah tangga beliau. Nah, di sini kita dalam mencari ilmu hendaknya kita itu bermusyawarah, meminta pertimbangan kepada teman-teman kita, walaupun toh kita itu ilmunya sudah tinggi. Nah, kok kita Rasulullah saja yang tingkatannya sebagai Rasul, sebagai Nabi, itu masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermusyawarah, rundingan, ya opo api, tanya. Nah, jadi ilmu kalau kita pelajari tidak akan ada habisnya. Ilmu itu terus berkembang. Siapa tahu dari hasil musyawarah itu menemukan ilmu-ilmu yang baru. Nah, satu lagi. Qala Ali karamallahu wajha ma halaka ru'an mashwara qila an-nas rajulun wa nisfu rajulin wala syai' farajulun man lahu ra'yu sa'ibu wa yushawirul uqala wa nisfu rajul man lahu ra'yu sa'ibun lakin la yushawir aw yushawiru walakin la ra'ya lahu wala syai' man la ra'ya lahu wala yushawiru. Ali karamallahu wajhah, sahabat Ali berkata seorang itu tidak akan bisa binasa karena musyawarah. Musyawarah ojo wedi ku musyawarah ini dibantah, ini aku ketok gak iso. Nah, bukan itu yang kita cari, tapi dari musyawarah itu nanti diharapkan melahirkan keputusan-keputusan yang baik. Ada yang berkata manusia itu terbagi menjadi laki. Yang pertama, laki-laki, manusia yang sempurna, manusia setengah sempurna, dan manusia tidak sempurna sama sekali. Jadi ada 3 macam. Ono menungso iku sing sempurna, ono sing setengah sempurna, ono sing gak sempurna blas. Nah, siapa itu? Manusia yang sempurna adalah orang yang memiliki pandangan yang tepat, lalu meminta pertimbangan kepada orang lain. Tetap musyawarah. Manusia setengah sempurna, orang yang memiliki pandangan yang tepat tetapi tidak mau meminta pertimbangan. Karena dewe aku ngerti kok, lapor di musyawarah, gak usah. Nah, bukan itu orang yang setengah sempurna. Orang yang terus selanjutnya orang yang meminta pertimbangan tapi tidak memiliki pandangan. Nah, adapun manusia yang tidak sempurna sama sekali, orang yang tidak memiliki pandangan dan tidak meminta pendapat kepada orang lain. Wis gak gelem belajar, ya gak gelem takok kon koncone, ya apa sing apik, ya apa sing benar. Nah, begitu. Tadi apa yang sudah kita pelajari? Yang pertama dalam hal kita diwajibkan untuk terus menuntut ilmu sebelum para ulama, para yai diambil oleh Allah. Itu sebenar-benarnya ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari muka bumi ini. Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk terus belajar, untuk terus mempelajari ilmu-ilmunya Allah, untuk terus mengenal siapa kita dan mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal diri kita, kalau kita sudah kenal siapa Tuhan kita, insya Allah kita tidak akan pernah sombong. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat yang sombong. Amin Allahumma amin. Mungkin
sedikit yang bisa saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qurrabati lana fi dinina Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qurrabati lana fi dinina Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qurrabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim.